clothes are very fair. Oh, and look, Albon is doing donuts and what's happening? Williams sedang berada di tren positif setelah musim 2023 yang baik untuk mereka. Mengingat bagaimana mereka mengawali regulasi baru di 2022 dan melihat kondisi mereka sekarang, sudah jelas terdapat progres yang signifikan dan finish di P7 di klasemen musim lalu merupakan achievement yang luar biasa. Tentunya kedatangan James Vowles dan performa Albon yang meningkat merupakan faktor terbesar kenapa hal itu terjadi. Dan sekarang, dengan mobil baru yaitu FW46, mereka diharapkan dapat naik selevel lagi musim ini. Dan gue akan bahas mengapa hal itu bisa saja terjadi. Mari gue bahas dulu mengenai mobil baru dan livery dari FW46 ini. Emang dari pattern warna sedikit mirip lah ya sama musim lalu, dengan warna biru tua masih mendominasi dan warna hitamnya juga masih terlihat beberapa seperti biasa ya. Ya dimana ya bagus lah ya, berarti identiti mereka masih terjaga selama 3 musim berturut-turut. Bedanya hanya pattern liverynya aja yang beda dari musim lalu. Jadi ya overall not bad lah ya. Gua kayak sedikit ngeliat pattern Union Jack ya UK di livery ini. Nggak tahu dah ini gua doang atau kalian ngerasa hal yang sama. Jadi ya untuk livery FW46 ini gua beri rating 7,7 dari 10. Lebih clean lah ya. Dan semoga aja beneran clean sampai akhir musim. Jangan sampai disuruh nyipok tembok terus sama abang yang nggak tahu kilometer ini. Oke, back to the topic. Williams seperti yang gue bilang di awal video diharapkan dapat naik setidaknya selevel dari 2023. Ya berarti mereka diharapkan untuk bisa memberikan tantangan berat untuk Alpine. Karena lucunya, jarak Alpine dengan Williams musim lalu di klasemen itu cukup jauh. Tapi lebih jauh lagi jarak mereka dengan top 5 tim. Ya dimana Alpine tuh benar-benar nowhere banget dan gak bertarung sama siapa-siapa gitu. What is this place? Nah, Williams diharapkan bisa mendekati jarak itu musim ini. Dan jujur gue ngerasa mereka bisa melakukan itu. Karena faktor pertama, James Vowles gue yakin nih ya tentunya tuh akan memasak kembali musim ini. Dan gue bisa merasakan itu dari hawa-hawanya aja gitu ya. Kalau kalian ingat setelah 2022, Williams tuh bisa dikatakan berada di situasi yang sedikit mengkhawatirkan. Mereka baru aja finish terakhir di klasemen, mereka juga ditinggal Josh Capito dan FX Demaison. Namun dengan kedatangan James Vowles, wingman-nya Toto dan mimpi buruknya Valtteri, mampu memutar balik meja di Williams dan berhasil membuat Williams kembali ke jalur proses yang benar. Secepat itu dia emang baru datang ke tim di awal 2023 dan setelah semusim mampu membawa Williams dari juru kunci ke P7 klasemen. Maka dari itu gue cukup pede kalau mereka akan terus berprogres ke depan. Ini loh yang gue bilang di video khas kemarin. Kalau lo mau ambil orang yang emang udah proven kualitasnya, ya pasti bisa membawa hasil yang bagus. Cuman ya untungnya owner Williams tuh nggak pelit kayak Haas. Apalagi sponsornya udah makin banyak nih kelihatan ya kan Williams musim ini. OTW jadi McLaren kah ini? Tentunya yang benar-benar bantu Williams bisa finish P7 juga Alexander Albon. Gue tuh seneng banget ngelihat nih orang bisa menunjukkan ke kita semua kalau ini orang emang merupakan pembalap yang hebat. Bahkan di saat dia dicap jelek lah, nggak jelas lah, crash mulu lah pasti di Red Bull, gue tetap percaya kalau Doi adalah pembalap yang bagus. Dia emang keawalan aja ditaruh di Red Bull, tim papan atas, dan hilang momentum juga setelah kena sundul Lewis 2 kali. Sekarang, dia buktikan minimal di lingkungan yang dimana tekanannya nggak sebesar di Red Bull, dia mampu menunjukkan taringnya dan musim lalu, dia mampu menaikkan levelnya lagi. Ya walaupun ada saatnya juga Doi ketemu tembok kayak di Australia ya, tapi namanya manusia ya pasti adalah kesalahan dikit. Tapi, jangan lupa, berkat dialah Williams mampu finish di P7 di Constructor. Karena dia mampu mencetak poin-poin besar di saat mobilnya itu emang kenceng gitu. Sehingga di saat AlphaTauri udah switch on di akhir musim, poin Williams masih cukup untuk mempertahankan P7. Main juga bro, soalnya satu posisi lebih tinggi di klasemen, berarti prize money ya lebih gede. Nah, Albon sendiri gue prediksi akan kembali menjadi pembalap kuda hitam di 2024. Jadi jangan kaget nih kalau misal dia bisa beberapa kali tembus Q3 dan bersaing dengan beberapa pembalap top. Dengan beberapa top tim yang memiliki seat kosong nih ya, tentunya Doi nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menambah motivasi untuk terus perform maksimal
dan membuat top tim tersebut ya, melirik dia dan menjadikannya kandidat untuk top tim tersebut. Ya, walaupun gue rasa dia ingin stay lah ya bersama Williams dan membangun tim ini kembali ke atas, tapi kalau ada kesempatan di mana dia bisa meraih podium dan kemenangan di tim lain, ya pasti dia akan mempertimbangkan hal itu. Kita lihat aja nantinya, karena silly season ini udah semakin seru setelah Abang Jago satu ini memutuskan untuk benar-benar mencari tantangan baru di Ferrari. Nah, untuk Logan Paul, maksudnya Logan Sargent, harus menaikkan levelnya musim ini. Udah pastilah ya. Walaupun gue selalu bilang setiap pembalap butuh setidaknya 3 musim untuk dibilang layak atau enggaknya, tapi gue rasa nggak semua tim setuju sama soal itu. Karena di musim rookie-nya aja udah banyak sekali ancaman kalau dia bisa aja terkick setelah 2023. Untungnya ketika dia mampu finish di poin untuk pertama kalinya di home race-nya, US Grand Prix, ya walaupun hasil giveaway juga sih, tapi hasil itu ya bisa dibilang menyelamatkan karirnya di F1 untuk saat ini. Nah, sekarang di 2024, musim keduanya, dia harus bisa step up, mengurangi crash dan bisa lebih konsisten. Sebenarnya ada saatnya Logan ini kenceng dan bisa berada deket lah dengan Albono. Cuman ya habis itu langsung merosot lagi. Kalau lagi bagus tembus ke Q3, misalnya crash habis itu. Ya harus bisa meminimalisir crash tersebut dan harus bisa dekat dengan Albono yang lebih konsisten. Ya minimal kayak Oscar ke Lando musim yang lalu lah ya. Kalau dia bisa gitu aja, gak hanya dia bisa membuktikan kelayakannya di F1, dia bisa juga membantu Williams untuk terus berprogres ke depan. Cuman kalau misal dia masih crash mulu, jauh dari Albono, mungkin dia bisa nyusul Gotivi ke Harvard. Jangan so iya deh. Ya intinya dia harus perform karena pembalap kayak Kimi Antonelli, Franco Colapinto, mungkin Mick Schumacher juga sudah mulai melirik Sid Williams itu kalau misal Logan nantinya nggak perform dan terkick. Nah, Williams saat ini memiliki potensi untuk bisa meniru apa yang dilakukan McLaren ketika Zac Brown datang ke tim sebagai CEO. Mereka bisa membawa Williams gak hanya kembali bersaing di atas, tapi secara marketing dan finansial bisa meningkat juga. Jadi gue gak kaget kalau misal nanti Williams bisa merepotkan tim-tim papan atas setidaknya di awal musim nih, sebelum tim-tim besar tersebut mulai mengedevelop dan menjauh. Tentunya 2024 akan menjadi musim yang menarik untuk Williams. Dan dengan package yang mereka punya sekarang, mereka tentunya bisa memberikan kita kejutan-kejutan musim ini. Namun perlu hati-hati juga, karena tim kayak RB, Stick, sama Haas bisa aja kembali mengejar kalau misal Williams juga terlalu santuy. Apalagi nanti kalau Logan terlalu buang-buang poin dan buang-buang duit juga dengan crash-crashnya. Jadi sekalinya perlu ada perubahan yang harus dilakukan agar progres tidak stuck, maka lakukanlah perubahan itu segera. Apalagi regulasi baru nanti di 2026, dan jujur kekhawatiran gue ke Williams ini ialah setiap kali regulasi baru, ketika sudah masuki fase itu, mereka yang tadinya berprogres, langsung jeblok lagi setelah regulasi baru. Tapi why gitu loh. Why gitu. Oke lah, sekian video kali ini. Mungkin kalian nanya, kenapa nggak bahas Stick juga bang? Kan mereka juga reveal mobil baru tuh. Nah, tenang aja, itu nanti gue bahas sekalian nama mobil RB baru nanti. Jadi slow, karena ada topik menarik mengenai dua tim itu. Oke? Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, gue udah capek. Udah malam juga soalnya ini, ngantuk. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh... That's it! Ta-da!